Kisah akan berfokus pada seorang wanita bernama Eunha. Kalau kata orang Koreanya mah Eunha, ia terlihat sedang menunggu antrian di tempat daur ulang mobil, yang mana tujuan Eunha datang ke sana yaitu untuk mengadopsi sebuah mobil bekas untuk dijadikan ladang mencari uang. 잘 만져봐. Sambil menunggu mobilnya diperbaiki, Eunha kemudian masuk ke dalam ruangan yang ternyata itu adalah tempat ia bekerja, di mana dia telah menjadi seorang kurir dalam perusahaan spesial delivery yang menyediakan jasa pengiriman dalam bentuk apapun. Dan kebetulan sang pemilik yang bernama Mr. Baek pun baru saja mendapat satu pesanan masuk, sehingga tanpa banyak cocot-cocot ia langsung memberikan tugas kepadanya. 저녁에 특성 하나만 하자. 야간 수당 15%. 5%. 15. 콜! Sampainya di lokasi yang sudah dijanjikan, terlihat dua orang pria mulai menghampiri sambil membawa tas yang entah apa itu isinya. Awalnya mereka sempat meragukan jasa tersebut karena supir yang akan mengantarkannya adalah seorang gadis, tapi berhubung sedang dikejar oleh banyak orang, maka mereka terpaksa masuk untuk menghindari kejaran dari mereka. 지금 출발 안 하시면 내 못합니다, 형님. 미치겠다, Sebelum perjalanan dimulai, mereka pun diberi sedikit himbauan untuk segera memasang sabuk pengamannya, yang mana Eunha akan membuktikan bahwa dirinya mampu mengantarkannya ke tempat tujuan dengan cepat dan selamat. Dan inilah tukang paket spesial. Setelah dirasa aman, kemudian Eunha menghidupkan kembali mobilnya dan segera keluar dari lokasi parkiran. Tetapi ia tak sengaja berpapasan dengan salah satu mobil yang mengejarnya dan... Usai menjalankan misi tersebut, lantas pria itu memberi bayaran dengan sejumlah uang yang cukup banyak. Lalu karena tertarik dengan kepandaian yang Eunha miliki, maka dia mengajaknya untuk bergabung dalam perusahaannya. Tapi tawaran itu ditolak karena Eunha lebih memilih bekerja pada Mr. Baek yang sudah dianggap seperti ayahnya sendiri. 계란 넣어주시고. 야! 네 어이가 누가? Shin berpindah kepada seorang bos yang merupakan pemilik dari usaha perjudian terbesar. Ia bernama, kita panggil saja Eman. Namun di saat melihat anak buahnya beredar dalam berita TV, membuat dirinya ingin mengambil seluruh uangnya. Tetapi sayangnya kunci berangkas telah dipindahkan ke tangan seseorang oleh anak buahnya yang ada di sana, sehingga kabar itu membuat Eman sangat murka. 야, 여기 금연이냐? 아니요. Di sisi lain, kita akan diperlihatkan kepada seorang anak kecil bernama Sowon yang sedang bersama ayahnya bernama Dushi, di mana si ayah yang bekerja pada si bos Eman ini kini telah menjadi satu-satunya tersangka atas kasus perjudian. Selain itu, ia menjadi incaran Eman karena telah membawa kunci berangkas yang berisi uang sebanyak 300 miliar. 야, 김성훈이 너 짐 다 쌌어? 뭐 하나도 안 쌌구만.
Tak ingin posisinya diketahui mereka, Dusik mengunjungi sahabatnya yang seorang pembuat paspor palsu bernama Kibang, yang mana rencananya dia akan pergi ke luar negeri dengan menggunakan sebuah kapal dari pelabuhan terdekat. Tetapi Kibang menyarankan untuk memakai jasa delivery saja karena menurutnya jasa itulah tempat yang paling aman. 목적지까지 책임지고 모셔다 드리는 스페셜 옵션이 있긴 한데 요거 완전 강추. Setelah membuat kesepakatan dengan Kibang, akhirnya Dusik memilih pulang terlebih dahulu, tetapi Eman menelpon untuk meminta kunci berangkasnya, di mana Dusik berkata bahwa dia akan mengembalikan kunci tersebut ketika dirinya sudah sampai ke tempat pelarian, sehingga Eman yang tak ingin kehilangan kuncinya pun kembali murka dan mengancam akan segera menemukannya. 네가 오는 것보다 내가 가는 게 빠르겠다. 야, 좀만 기다려. Scene kembali kepada NH yang sedang membetulkan mesin bersama temannya atau sang montir bernama Asif. Tak lama kemudian datang Mr. Beck memberitahukan tentang misi yang baru saja dia terima. NH pun tanpa banyak basa-basi menolaknya karena dia tahu orderan tersebut datang dari seorang Kibang yang dianggap selalu membuat masalah. 아, 이거 임기방위 거 아니에요? 내가 걔들 거 지저분하다고 받지 말자 그랬잖아. Setelah diiming-iming upah yang sangat besar, akhirnya NH menyetujui dan siap menjalankan misi tersebut. Lalu mereka mulai mempersiapkan segala kebutuhan serta menentukan rute jalan dan tempat untuk penjemputan dalam misinya. Tak lupa Mr. Beck juga membekali sebuah kunci ganda untuk digunakan NH bila mana posisinya sedang dalam keadaan terdesak. 니는 꼭 뭐 이렇게 하나씩 빼놓고 다니더라. 안전운전. 네. Sementara Dusik yang berada di tempat persembunyiannya tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan bos Eman bersama anak buahnya. Maka dari itu, Dusik menyuruh Sowon untuk kabur sambil membawa uang beserta kunci untuk menjauh dari mereka sebelum dirinya menyusul, sedangkan dia sendiri akan berusaha untuk menahan mereka dahulu demi untuk mengulur waktu. 아빠는 언제 올 건데? 아빠 금방 따라갈 거야. 알지? Dikarenakan musuh yang tak sebanding, akhirnya Dusik mengalami kelelahan setelah dihajar habis-habisan. Di sana Eman dengan tegas kembali meminta kunci berangkasnya, tapi Dusik enggan untuk buka mulut. Namun ketika menyadari kunci tersebut telah dibawa oleh anaknya, maka Eman menyuruh semua pasukannya untuk mencari anak tersebut. 야, 사장. Di saat sampai ke tempat penjemputan, di sana Sowon berteriak meminta untuk segera membukakan pintu mobilnya. Awalnya NH menolak karena Sowon bukanlah orang yang ada di dalam foto tersebut dan tidak ingin terlibat dalam masalah lain. Tapi berhubung anak itu sedang dikejar oleh banyak orang yang membuat rasa tidak tega, hingga akhirnya NH membawa Sowon dan setelah merasa cukup jauh, tiba-tiba Eman menghadang pelarian mereka yang datang dari arah berlawanan, hingga akhirnya NH yang tak ada pilihan lain pun berniat untuk menabrakannya. Namun tiba-tiba Dusik muncul ke tengah jalan dengan niat untuk meloloskan anaknya meski dia harus tewas saat itu juga. Usai kejadian itu, Eman kembali ke tempat persembunyiannya untuk menghilangkan semua bukti kematian Dusik. Kemudian ia meminta bantuan kepada sekretaris W untuk bisa menemukan kunci pengaman yang dibawa oleh Sowon. Sementara NH yang berhasil melarikan diri berniat untuk meninggalkannya, tapi anak itu terus mengikuti karena hal tersebut yang diperintahkan oleh ayahnya sebelum mereka berpisah. 아줌마 저 구해주러 온 거 아니에요? 아니야. 나 돈 벌러 온 거야. 저 돈 있어요. 아빠가 전화 안 줬어요. 그때까지만 같이 있어줘요. Dalam kebimbangan itu kemudian NH menelpon Mr. Beck dan menanyakan tentang langkah selanjutnya, yang mana dia mengatakan jika sudah mendapat uang bayaran maka harus menitipkan anak itu di panti asuhan, sehingga NH diperintahkan menemui laki-laki yang sudah ditentukan dan harus meninggalkannya di sana.
네가 세원이구나. 서원인데요. 아, 그래, 세원아. 일로 와. 아저씨랑 가자. 아이고. Setelah misi selesai, Euna kemudian ditelepon Mr. Beck yang menyuruhnya untuk menghitung perolehan, tapi tiba-tiba ia teringat dengan anak tersebut dan nalurinya berkata bahwa dia merasa curiga atas perilakunya yang ditunjukkan oleh penjaga panti asuhan tadi, sehingga Euna kembali untuk memastikan dan ternyata dugaannya benar bahwa Sowon sedang disekap di salah satu ruangan. Shin kembali memperlihatkan Eman yang seorang bandar judi, tapi nyatanya selain itu dia adalah seorang kepala polisi yang mana kedatangannya ke kantor bertujuan untuk mengadakan penyelidikan atas kasus kematian yang dialami oleh Dusik. Di sana dia menyampaikan untuk menyelidiki Eunha, tapi secara diam-diam Eman memilih cara lain untuk menemukan kunci berangkas yang dimaksud. 형님, 이렇게 공개적으로 가도 괜찮을까요? 야, 상훈아. 300만 원이 아니라 300억이야. Langkah pertama yang dilakukan Eman adalah mendatangi Kibang karena menurutnya dia ikut terlibat dalam kasus tersebut, yang mana ketika sampai di tempat itu sekretaris W langsung menanyakan orang yang bernama Kibang dan inilah yang terjadi. 임기방 선생님이 어느 분이십니까? 무슨 일로? Setelah menghajarnya tanpa belas kasihan, Kibang akhirnya memberi informasi bahwa jasa spesial delivery menjadi alat transportasi yang telah digunakannya. Eman pun tanpa banyak basa-basi bergegas untuk mencarinya. 빨리 가봐, 병원. 야, 하여간 너는 참 자식이 중간이 없어. Sementara di tempat lain, pihak polisi berhasil menemukan persembunyian Eunha dan Sowon, di mana mereka mendengar tangisan anak kecil dan tepat saat mereka masuk dalam ruangan dan 씨발, 다른 거! Eunha pun berhasil mengelabui dengan menyamar menjadi seorang office boy, namun penyamarannya harus diketahui oleh Eman dan mengikutinya sampai ke dalam lift, dan inilah yang terjadi. 이야, 눈썰미 좋네. 배달만 하긴 아깝네. 꼬맹아, 아저씨가 금방 데리러 갈게. 기다려. Suatu keberuntungan bagi mereka mampu meloloskan diri dari Eman. Mereka pun pergi dengan menggunakan mobil hasil curiannya. Pihak polisi yang baru mendapatkan informasi terkait identitas aslinya, mereka mengembangkan kasus yang saat ini sedang ditangani, hingga tak lama kemudian datanglah bantuan dari pihak intelijen yang rencananya akan bergabung dalam usaha penangkapan tersangka. 뜰채가 변변찮아서 그런 거 아니겠어요? 안녕하세요. Merasa khawatir akan tindakannya terbongkar, maka Eman mencoba untuk membujuk agar pihak intelijen tidak ikut campur. Namun untuk menghilangkan kecurigaan itu, Eman pun menerima tawaran dan berniat memanfaatkan situasi ini dan berharap dengan bantuan intelijen rencananya akan semakin mudah untuk menemukan dan mendapatkan yang sedang diincarnya. 저희가 팀장님 등대가 돼드릴게요. 팀장님은 그 불빛 따라 쭉 가셔서 장은아 잡으면 되고. 어떻게 도와주실 건데요? Setelah kabur dari persembunyian di sana, Sowon bercerita tentang keinginannya untuk bertemu dengan sang ibu. Hal itu membuat Eunha penuh semangat untuk mencarikannya supaya cepat terlepas dari jerat masalah ini. Namun ketika ditemukan, dia malah tidak mengakui sebagai ibunya, sehingga penjelasan Eunha membuat Sowon berniat untuk menemuinya sendiri. 내가 가서 물어볼게요. Tepat di saat Eunha sedang memarahinya, tiba-tiba polisi datang dan tiba-tiba
Setelah dirasa berhasil dan berniat untuk melarikan diri, tapi dari kejadian tadi akhirnya Eunha bisa bebas dari kejaran dan berencana membawa Sowon menjauh dari pihak musuh. Namun ketika ingin menghubungi Mr. Baek, tiba-tiba dirinya mengalami kecapean dan jatuh pingsan di dalam mobil, yang mana Sowon kemudian meminta bantuan kepada orang lain dan mereka pun mendapatkan pertolongan. Sementara dari pihak intelijen yang ikut membantu kini mulai mencurigai tentang kasus pengejaran yang dilakukan oleh Eman, sehingga dia yang khawatir kelakuannya terungkap pun kemudian segera mendatangi rumah sakit tempat anak buahnya dirawat, yang mana dia berencana untuk membunuhnya agar dapat menghilangkan resiko bocoran informasi kepada pihak intelijen. Scene berlanjut di mana Eunha yang sudah siuman kemudian menelpon Mr. Baek dan mengatakan akan segera menemuinya. Sampainya di sana mereka pun merencanakan agar Sowon bisa dirawat oleh keluarga Asip yang ada di luar negeri. Namun sebelum kepergian itu Sowon diajak main oleh Asip, sementara Eunha bersedih mengingat masa kecilnya dahulu yang mempunyai kenangan terpisah dari keluarganya. 옛날 생각나냐? Di tempat lain, Eman pergi ke suatu tempat berusaha merekrut segerombolan preman kampung untuk membantunya, yang mana dia menjanjikan hadiah besar bagi siapa yang bisa menangkap Eunha dan Sowon berikut sebuah kunci berangkasnya. Hingga akhirnya mereka semua setuju dan bersiap untuk menuju kantor spesial delivery yang sudah dilacak sebelumnya. 그게 어쩌면 됩니까, 형님? 사람 하나만 찾자. 아니다. 사람 하나 하고 애새끼 하나. Scene berpindah dengan memperlihatkan pihak intelijen yang sedang memeriksa TKP dari kematian Lusik, yang mana dari kecurigaan itu akhirnya mereka menemukan jam tangan milik Sowon yang memiliki perekam suara, dan ketika diputar ternyata pembunuhnya adalah Eman, sehingga dengan bukti itu kini pihak intelijen berniat untuk mengungkap semua kebenarannya. 살인범을 쫓는 게 아니라 지가 살인범이었네. Sementara Eman bersama seluruh pasukannya akhirnya tiba di kantor Mr. Baek dan langsung menghajarnya. Segala cara telah dilakukan untuk mendapatkan informasi dari Mr. Baek, tapi dia masih menolak untuk memberitahukan. Asip yang mendengar suara keributan itu pun langsung mengamankan Sowon dengan menyembunyikannya ke dalam bagasi mobil. 여기 숨어 있어. 절대 나오면 안 돼. 알았지? Setelah diperintahkan untuk berpencar, ternyata salah satu anak buah Eman berhasil menemukan Asip dalam persembunyiannya. Di sana dia langsung mengancam akan membunuh Asip jika tak ada satu orang pun yang buka mulut, sehingga Mr. Baek kemudian memberitahukan tempat kunci itu disimpan. Namun tiba-tiba beberapa saat kemudian akhirnya Sowon dapat ditemukan dan langsung dibawa ke hadapan Eman, sementara Eunha yang baru saja datang sangat terpukul melihat Mr. Baek dan kekacauan yang baru saja terjadi. Tanpa menyia-nyiakan waktu lagi, maka Eunha segera melampiaskan kemarahannya dengan menyerang mereka semua secara membabi buta.
Dari sisa tenaga yang dimiliki oleh Asep, kemudian dia memanfaatkan situasi ini dengan membawa Sowon pergi menjauh. Yang kebetulan Eunha juga datang menyusul mereka berdua, tapi nyatanya hanya Sowon yang dapat terlihat oleh Eunha. Tak disangka Eman datang untuk melanjutkan perkelahian hingga pertempuran itu berlanjut sampai ke dalam air. 야, 장은아. 인생은 혼자 가는 거야. 어? 달라지자. Di saat berusaha menyelamatkan Sowon, rupanya Eman enggan mati sendirian, yang mana dia menangkap kaki Eunha untuk ikut tenggelam. Beruntung Sowon dapat diselamatkan oleh pihak polisi yang sudah tahu akar dari permasalahan ini, tapi satu keajaiban berpihak kepada Eunha yang akhirnya selamat dari kematian, hingga akhirnya dia segera menemui Sowon dan memutuskan untuk merawatnya. Tamat, ending yang sangat membagongkan. Untuk kali ini tidak ada kata-katanya ya, soalnya lagi sibuk-sibuknya kuliah. Saya pamit untuk diri, see you next video dan sampai jumpa.